Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada Amazfit GTR 2, smartwatch keluaran lama lagi dari Amazfit. Ya, sebelumnya saya udah bahas ya Amazfit GTR 2i dan ternyata masih memuaskan di tahun 2022 ini. Sekarang gimana sih pengalaman menggunakan Amazfit GTR 2 di tahun 2022? Saya beli smartwatch ini di harga 2 jutaan ya. Kalau kita cek di official store Amazfit harganya memang masih lumayan tinggi sih, 2.100.000. Tapi kalau kita pinter-pinter nyari banyak kok yang jual di bawah 2 juta. Lumayan lah, ada potongan 100-200 ribu. Nah, kalau kita lihat dari segi harganya yang masih lumayan tinggi, ya bisa kita asumsikan smartwatch ini masih lumayan laku. Masih banyak yang nyari. Jadi Amazfit belum ada niatan untuk bersih-bersih gudang. Ya, nggak nurunin harganya parah banget. Sebagus apa smartwatch dari Amazfit ini yang kebetulan saya juga baru pertama beli ya, karena sebelumnya pas pertama keluar saya lebih memilih Amazfit GTR 2i aja. Yang paling pertama yang paling saya suka itu desainnya. Jujur ya, Amazfit itu salah satu produsen smartwatch yang selalu mengeluarkan desain-desain yang cakep. Dari Amazfit GTR pertama sampai GTR 3 series ya, yang paling baru itu desainnya cakep-cakep. Dan bagi yang belum tahu ya, Amazfit GTR 2 ada dua varian, varian klasik dan juga varian yang saya punya ini sporty. Nah, sebenarnya penamaan sporty itu tidak sepenuhnya tepat ya. Karena yang saya rasakan menggunakan smartwatch ini di acara resmi pun masih terbilang cocok-cocok aja. Dipakai olahraga ayo, dipakai acara resmi juga ya mantep-mantep aja. Tapi kalau pengen yang lebih spesifik lagi, menurut saya beli aja tuh yang versi klasik. Kemudian yang saya suka juga dial yang ada di Amazfit GTR 2 ini lebih banyak ya titik-titiknya daripada yang versi murahnya yaitu Amazfit GTR 2i. Jadi desainnya di sini mereka memberikan nilai lebih lah daripada yang versi murahnya. Yang kedua ternyata bodinya lebih pekat warna hitamnya daripada Amazfit GTR 2i. Jadi kesan misteriusnya lebih dapat di Amazfit GTR 2 daripada GTR 2i. Kemudian strapnya lembut, nyaman banget meskipun digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini berbahan silikon, udah menggunakan quick release dengan ukuran 22 mm. Jadi gampang banget kalau kita pengen gonta-ganti strap ya. Bakalnya seperti ini, terbuat dari bahan aluminium juga dan penyangganya ada dua. Kemudian dimensi smartwatch ini 46 mm dengan ketebalan yang normal aja sih 12 mm dan bobotnya yang terbilang ringan 47 gram aja. Jadi menggunakan smartwatch ini sama nyamannya dengan yang saya rasakan kemarin di Amazfit GTR 2i. Nyaman banget sih. Cocok ya bagi teman-teman yang suka smartwatch yang ringan. Dan panel layar yang digunakan di smartwatch ini udah bagus, saya suka, saya puas dengan kualitas warna yang dihasilkan, vibrant, hitamnya juga pekat banget. Karena udah menggunakan panel AMOLED di layar seluas 1,39 inci dengan resolusi 454 x 454 pixel. Penggunaan outdoor juga terasa nyaman dan gak ribet karena smartwatch ini udah dibekali auto brightness. Kemudian makin maksimal dengan adanya fitur always on display yang bisa mengikuti wajah jam yang sedang kita pakai. Ini salah satu fitur yang paling saya suka ya di layar Amazfit smartwatch. Kemudian untuk user interface ataupun OS yang digunakan di Amazfit GTR 2 ini cakep, saya suka ya. Meskipun udah lama masih terasa gegas-gegas aja. Ini notifikasinya banyak, lancar jaya, gak ada masalah, gak ada lag-lag, gak ada ribut-ribut sendiri. Perhatikan kalau saya mengganti watch face di sini tidak ada masalah sama sekali ya, langsung masuk. Kemudian watch face-nya juga bisa kita custom, ganti-ganti mau apa yang ditampilkan di bagian dialnya. By the way, untuk watch face bawaannya memang tidak terlalu banyak, tapi tenang, kita bisa menambahkan custom watch face dari aplikasi Zepp. Kemudian kalau saya perhatikan di bagian sistem update ternyata Amazfit GTR 2 lebih diperhatikan update-nya daripada Amazfit GTR 2i. Kita tarik dari atas untuk masuk ke bagian quick setting, ini tampilan quick settingnya. Kemudian tarik dari bawah untuk masuk ke notifikasi. Ini yang paling saya suka ya. Jadi meskipun notifikasinya banyak, di sini nggak kerasa nge-lag sama sekali sih. Nyaman-nyaman aja. Kemudian notifikasi yang ditampilkan juga panjang, karakternya banyak. Cuman kekurangannya untuk beberapa aplikasi di sini tidak ada keterangannya ya, cuman app doang seperti ini.
Kemudian tarik dari sisi kanan untuk masuk ke bagian widget. Yang tampilan widgetnya ini bisa kita custom ya melalui aplikasi atau langsung dari pengaturan di smartwatch ini. Kemudian kalau kita tarik dari sisi kiri akan masuk ke bagian kartu. Ini tampilan kartunya. Dan fungsi tombol yang ada di sisi kanan ini yang pertama untuk masuk ke bagian menu. Tampilan menunya tidak bisa kita custom, hanya seperti ini. Ya, berbeda dengan Amazfit GTR 3 series yang udah mendapatkan OS baru ya. Bisa di custom untuk ikonnya. Di sini tidak ada custom icon ataupun custom tampilan menunya, nggak ada sama sekali. But overall, sekali lagi bernavigasi di smartwatch ini udah nyaman banget ya. Kemudian fungsi tombol yang bawah sebagai tombol shortcut. Di sini secara default shortcutnya langsung masuk ke bagian workout. Dan untuk jumlah olahraga yang disediakan di Amazfit GTR 2 udah banyak, ada sekitar 90 jenis olahraga. Dan kalau kamu nggak menemukan olahraga favorit, silahkan masuk ke bagian more dan cari di sini, ada banyak banget ya. Kemudian bagi teman-teman yang suka olahraga renang, di sini ada dua pilihan ya, pool swimming dan juga open water swimming. Tenang, meskipun smartwatch ini ada bolongan speaker, tapi ini udah anti air sampai kedalaman tekanan 50 meter. Kemudian smartwatch ini juga udah mendukung GPS yang masih 2 sistem ya, karena ini keluaran lama. Karena kalau smartwatch zaman sekarang udah 4 sistem, ini masih 2 sistem, GPS dan juga GLONASS. Dan untuk akurasi GPS-nya bagus ya, tidak ada masalah. Bisa di-share ke Strava juga. Tonton ya, karena saya udah bikin tutorial gimana mengkoneksikan Amazfit ke aplikasi Strava. Nah, gimana dengan fitur kesehatannya? Ini kan smartwatch jadul ya, apakah udah lengkap? Menurut saya ini udah lumayan lengkap ya. Yang pertama ada PAI, kemudian ada heart rate monitoring. Untuk heart rate monitoring sendiri bisa memonitor selama 24 jam ya, all day. Dan untuk kualitas sensornya terbilang akurat setelah saya bandingkan dengan oximeter yang saya punya. Kemudian udah memiliki fitur SPO2 atau blood oxygen. Ini yang sering ditanyakan atau dikhawatirkan kalau kita beli smartwatch jadul ya. Tenang, SPO2 udah ada di sini. Kemudian ada fitur stress level. Bagi teman-teman yang khawatir ya, terlalu stres dengan pekerjaan, silakan pantau di sini. Biar sesekali kita bisa istirahat dulu atau cari udara segar. Dan yang terakhir fitur sleep tracker. Di sini tidak bisa kita lihat ya laporannya. Jadi kalau kita pengen lihat laporan tidur harus di aplikasi Zepp ya di smartphone. Yang saya sayangkan kenapa ya di GTR 2i ada temperatur tapi di GTR 2 dihilangkan. Itu sayang banget sih. Kemudian fitur penunjang dan sekaligus pembeda dari GTR 2i. Di sini ada musik playback secara langsung. Ini dia tampilan musik playbacknya. Jadi kita bisa langsung menyimpan musik di sini dan juga memainkan langsung tanpa TWS karena udah built-in speaker. Untuk kualitas speakernya lumayan bagus, tapi kalau saya bandingkan dengan Huawei GT2, menurut saya lebih bulat di Huawei GT2 sih. Di sini gak saya coba ya, karena takut kena copyright. Kalau yang Huawei itu udah aman, tapi ini kayaknya enggak sih. Kemudian yang kedua, Amazfit GTR 2 udah support Bluetooth call. Tapi sayang sekali, ini gak bisa melakukan panggilan langsung dari jam tangannya. Tapi kalau ada panggilan masuk ya, kita bisa langsung terima sih. Kemudian smartwatch ini juga udah dibekali sensor kompas, altimeter dan juga barometer. Ada informasi air pressure-nya juga di sini dan segudang fitur standar smartwatch lainnya seperti stopwatch, weather, countdown dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, kapasitas baterai yang ditanamkan oleh Amazfit di Amazfit GTR 2 ini sebesar 471 mAh. Sama persis ya dengan Amazfit GTR 2i, tapi yang saya rasakan di smartwatch ini ternyata sedikit lebih boros ya. Boros di sini bukan berarti bisa dipakai cuma 1-2 hari ya. Ini udah awet banget sih. Saya udah menggunakan smartwatch ini selama 3 hari dan angka baterainya di sini baru 68%. Oke, itu dia review saya di Amazfit GTR 2 di tahun 2022. Bagi teman-teman yang punya budget 2 juta dan kebetulan nyari smartwatch yang cakep, penggunaan nyaman, fiturnya lumayan lengkap, ini salah satu rekomendasi dari saya. Meskipun sudah berumur tapi masih sangat cocok kita gunakan. Dan sebelum saya tutup seperti biasa, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian informasi di video review ini. Silahkan koreksi aja di kolom komentar. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.